Tidak sombong rohani. Refleksi pagi 2152. Di dalam dinamika kehidupan jemaat Tuhan, hal-hal yang tidak semestinya pastilah bisa terjadi. Bagaimana seharusnya sikap orang percaya dalam menghadapi hal-hal tersebut? Mari kita dengarkan nasihat Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara-saudara, saling menegur dalam jemaat adalah hal yang baik. Hanya saja hal itu harus dilakukan dalam roh lemah lembut dan bukan dalam kesombongan. Kalau tidak, ia bisa justru jatuh dalam dosa dan tidak dikenan Allah. Saudara-saudara, kesombongan rohani adalah hal yang harus benar-benar diwaspadai bila kita melihat pelanggaran yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sikap merasa lebih benar dari orang lain atau merasa benar sendiri bisa menjerumuskan kita pada sikap sombong dengan alasan-alasan yang mungkin saja kelihatannya benar. Sikap rendah hati dalam roh lemah lembut haruslah kita terapkan benar dalam kehidupan kita sesuai nasihat Filipi 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bila kita bersikap rendah hati, kita akan menjaga diri kita untuk tidak terjatuh dalam godaan si iblis. Jangan sombong rohani. Memenuhi hukum Kristus. Refleksi pagi 2153. Kehidupan bersama dalam jemaat Tuhan pastilah penuh dengan tantangan iman. Bagaimana seharusnya orang percaya menjalani kehidupan bersama ini? Mari dengar nasihat Rasul Paulus di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, di dalam kerendahan hati seperti yang diteladankan Kristus, orang percaya dipanggil untuk saling menolong dan bukannya hanya memerhatikan kepentingan diri sendiri saja, seperti yang dinasihatkan di Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah wujud nyata dari hukum Kristus. Saudara-saudara, Yesus Kristus menjelaskan tentang hukum Kristus yang merupakan perintah baru bagi murid-muridnya di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di dalam kehidupan kita bersama di jemaat Tuhan, berbagai persoalan sering menimbulkan konflik, bahkan permusuhan. Ini tentu bukanlah hal yang dikehendaki Kristus, karena Kristus ingin kita untuk hidup saling menolong dalam kasih. Karena itu, marilah kita mawas diri dan bertobat.
tidak menipu diri sendiri. Refleksi pagi 2154. Di penjelasan Rasul Paulus sebelumnya, rupanya di jemaat Galatia waktu itu ada orang yang gila hormat dan sombong rohani, sehingga orang itu merasa ia seorang yang berarti. Apa teguran Rasul Paulus untuk orang itu? Mari simak Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara-saudara, seorang yang merasa dewasa rohani haruslah berhati-hati untuk ia tidak kemudian berpikir bahwa ia seorang yang berarti sehingga ia menjadi gila hormat dan sombong rohani. Ia haruslah belajar untuk bersikap rendah hati seperti yang diteladankan Yesus Kristus Sang Anak Allah yang rela mengosongkan dirinya. Saudara-saudara, kerendahan hati Yesus memang haruslah menjadi teladan kita bersama sesuai dengan nasihat di Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena itu, janganlah kita menipu diri kita sendiri dengan berlagak penting dan menjadi sombong rohani. Walaupun tentu tidak mudah, marilah kita terus belajar meneladani Kristus yang rendah hati dengan menjadi hamba bagi semua.